Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadra nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in wa li arwahi abaihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama al-amin wa ila jami'al musannifil kutubi wa sannifiha wa syaiha wa ila man ajazana ila muntaha wa ila jami'il qurra'i Qur'an hafadhihi wa li jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina saqaina wa qaribaina wa syaikhina wa masyayikhina wa man habbana wa man lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Khususan ila mu'allifina dan kitab al-Syekh Abi Zakaria bin Syarafuddin An-Nawawi al-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17 yang membawa kitab seperti punya saya. Bab kedua. Al-bab utawi iki iku nerangake bab asaniyo kang kaping pindho. Jadi sekarang memasuki bab kedua dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, ing dalem ngunggulake maca Al-Quran wal qari'i lan wong kang maca Al-Quran ala ghairihima ing atase saliyane qiraah lan qari. Jadi bab kedua ini membahas tentang keunggulan, kelebihan membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran dibanding selain keduanya. Hadis pertama untuk sore hari ini, Thabata tetap an Abi Mas'udin saking Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ngendika sinten Rasulullah ngendikane ngeten, ya ummu ngimami al-qauma ing kaum ing komunitas sapa aqra'uhum wong kang paling akeh macae sapa kaum li kitabillahi maring kitabe Allah taala. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimum Imam Muslim. Hadis pertama diriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummu mengimami, menjadi pemimpin. Nah, kalau dalam bab fikih itu biasanya pemimpin sholat. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, orang yang menjadi pemimpin di dalam sebuah komunitas khususnya sholat itu adalah orang yang aqra'uhum, orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling membaca, orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Ada yang menafsiri orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Ada yang menafsiri orang yang paling enak cara dia membaca Al-Quran. Nah,
Dari hadis ini empat imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik, terus Imam Abi Hanifah, kemudian Imam Ahmad itu berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan al-aqra di sini. Nah, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa yang dimaksud al-aqra di sini yang al-afqah. Bukan. Yang al-aqra bermakna sesuai dengan teks hadis, yakni yang paling banyak hafalannya atau yang paling sering membaca Al-Quran. Sedang Imam Malik dan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa yang lebih penting itu lebih paham tentang fikih, bukan al-aqra. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa jika kita menilik jauh ke zaman Rasulullah SAW, sebenarnya bisa dipahami bahwa yang dimaksud di sini al-aqra itu yang pasti juga al-afqah. Jadi seperti itu. Jadi pada zaman Rasul itu Al-Qur'annya banyak, hafalannya banyak, kemudian sering bersatu majelis dengan Rasulullah, itu yang paling tahu hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an. Kemudian Imam An-Nawawi dalam Tuhfatul Afwadi itu mengatakan bahwa yang al-aqra itu yang ya juga pasti al-afqah. Jadi orang yang paling banyak baca Al-Qur'an itu ya pasti paling pintar dalam fikih kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan belum pasti. Kalau zaman sekarang belum pasti orang yang hafal Al-Qur'an itu pasti paham tentang fikih kan belum tentu. Orang yang paham fikih belum tentu hafal Al-Qur'an. Nah, kemudian ada satu lagi pendapat. Jadi pendapat ini mengambil bukan dari al-aqra ataupun al-afqah, melainkan al-awra, orang yang wirai, yang jadi pemimpin atau yang menjadi imam sholat. Siapa al-awra? Orang yang paling wirai. Wirai itu menjaga kehidupannya dari barang-barang yang syubhat. Jadi itu dia lebih tawadhu, lebih khusyuk. Nah, itulah. Itu orang-orang yang al-awra, yang jadi imam sholat atau yang lain. Nah, kemudian jadi terus siapa yang seharusnya menjadi imam untuk sholat? Apakah yang paham fikih, tidak hafal Al-Quran, bacaannya kurang baik, atau yang bacaannya enak tapi tidak paham fikih? Yang seharusnya menjadi imam sholat itu yang bacaannya enak dan juga paham tentang fikih. Itu untuk zaman sekarang itu yang dibutuhkan itu. Jadi tidak hanya melulu bacaannya enak, tapi fikihnya tidak dapat. Kadang orang yang bacaannya enak, kemudian rukun-rukunnya tidak lengkap. Contohnya itu makninahnya kurang, atau dia melakukan gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat, atau dia melafadzkan mengeluarkan suara-suara yang bisa membatalkan sholat, melakukan sesuatu hal yang bisa membatalkan sholat, sedang dia tidak tahu. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan. Jadi paham fikih juga penting, bacaannya enak juga penting. Kemudian orangnya soleh. Tiga ini kalau ada wis hafal Quran, ngajine enak, pinter fikih, wonge soleh. Nah, itu golek cari yang seperti itu sulit. Mileni apa? Bahasa Jawa ini mileni, bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia mileni itu ya memileni. Mileni. Nah, itu. Ya, jadi kalau siapa yang menjadi imam ya, yaitu pertimbangan pertamanya fikihnya dulu. Kalau saya fikihnya dulu, kemudian bacaannya nggak apa-apa, nggak terlalu enak, yang penting benar. Jadi bacaan surah gunnahnya benar, matobi'nya benar, masih
lagu Mesir, lagu Mesir enggak, lagu-lagu yang enak gitu nggak apa-apa, yang penting bacaannya benar, fikihnya benar. Tapi cari orang yang seperti itu sulit. Ya wes, kalau emang nggak ada ya seadanya saja. Diimami imam sing bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir ya wes, terima saja nggak apa-apa. Kalau siapa lagi mereka ketika tidak ada pemuda-pemuda yang mau ke masjid, ya sudah, jamaah dengan mereka saja sudah nggak apa-apa. Soalnya di dalam suatu hadis itu Rasulullah mengatakan, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah." Salatnya di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya wis Mas ya agak-agak gak bener didik ya. Memang tidak ada yang lain. Ya sudah. Pokoknya dia mengucapkan la ilaha illallah itu pasti Islam. Jadi tidak usah wah sampean bacaannya gak enak. Bacaannya keliru kabeh. Jangan. Udah, itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ngucap sapa Ibnu Abbas, kana ono sapa al-qurra'u wong kang akeh maca Qur'ane iku ashabu majlisi Umar, iku kanca-kanca majlise Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi, lan musyawarahe Umar, kahulan tuwek-tuwek kanu ono sapa ashabu majlis sapa qurra au syubanan utawa pemuda wong kang enom-enom. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari fi sahihi ing dalam kitab Sahih Bukhari. Wasayati lan bakal teko fil babi ing dalam bab iki maksudnya ba'da hada ing dalam sakmurise iki bab ini ahadisu, beberapa hadis tadkhulu yang masuk fi hadal bab, yang masih termasuk bab ini. Nah, di sini hadis kedua dikisahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tadi Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah putra Abbas. Abbas itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Abbas itu bercerita bahwa Sayyidina Umar itu ketika menjadi khalifah itu teman majelisnya, teman duduknya. Kalau sekarang itu teman nongkrong, teman jagongan gitu. Teman jagongannya Umar itu orang-orang yang sering baca Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, dan orang-orang yang itu yang juga sering dijadikan teman musyawarah, dimintai pendapat atau yang lain-lainnya. Kahulan kanu au subana, orang-orang itu baik yang tua ataupun yang muda. Jadi tidak memandang usia, asalkan dia sering baca Quran, faham Al-Quran, hafalannya banyak, itu bisa tidak dibedakan apakah dia lebih tua atau lebih muda, tidak. Mereka semua menjadi teman duduk, teman jagongan Sayyidina Umar untuk diajak musyawarah. Jadi orang-orang yang seperti itu memang prioritas, karena memang Al-Quran itu turun menggunakan bahasa. Jadi orang-orang Arab itu, apalagi zaman Rasulullah masih dekat, Sayyidina Umar kan tidak jauh meninggalnya, wafatnya dengan Rasulullah, jadi masih dekat dengan Rasulullah. Jadi apa yang diturunkan Al-Quran, apa yang ada di Al-Quran itu para sahabat ini faham. Apa yang ditujukan Al-Quran, ayat Al-Quran itu apa, mereka faham. Kalau kita kan jauh, terpisah jauh dari zaman Rasul, kita berarti 1441 dengan Nabi. Jadi jauh sekali pengertiannya, pemahaman tentang Al-Quran. Jadi kadang di era medsos zaman sekarang itu banyak ustadz-ustadz yang mengutip ayat kemudian dijadikan justifikasi untuk menyalahkan orang lain. Padahal ayat itu aslinya tidak seperti
seperti itu. Banyak kan yang seperti itu, modal terjemahan, nggak pernah mondok, kemudian ngaji kilatan saulan, kemudian live YouTube, kemudian berfatwa, kemudian fatwanya menyesatkan, menyalahkan orang-orang lain. Nah itu kan sekarang banyak musimnya seperti itu. Jadi dagang, kalau kalau istilah teman-teman di pesantren itu, sekarang itu jualan paling laris adalah jualan agama. Laris, pintar ceramah saja, pengetahuannya sedikit, pokok bisa mengolah kata, bisa menarik jamaah untuk ketawa atau yang lain, itu insya Allah lah laris. Padahal masih yo tuh ya, meskipun ilmunya tidak seberapa. Nah kiai-kiai kita kan mereka tawadu, ilmunya itu banyak sekali, alim, tapi ya itu karena tidak dipublish, tenggelam dengan ustadz-ustadz yang karbitan seperti itu. Nah jadi penting zaman sekarang itu cari guru itu penting. Kita harus tahu siapakah guru kita, ngaji di mana, mondok di mana, sekolah di mana, ikut organisasi apa, itu juga penting. Jangan sampai kita termasuk salah pilih guru. Soalnya kalau sudah salah pilih guru, wis salah tapi tetap ngaku benar, itu susah. Membenarkan orang pinter itu jauh lebih susah daripada memintarkan orang benar. Lek wis kadung pinter tapi salah, itu sulit dibenarkan. Tapi lek wis bener digawe pinter, itu lebih mudah. Nah itu. Nah ini agak melenceng sedikit ya. Jadi ini cerita. Hadis yang kedua tadi cerita bahwa dulu teman-teman Umar itu orang-orang yang sering membaca Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang paham tentang isi Al-Quran, yang dijadikan teman musyawarah. Baik dia muda, tua, tidak dipada-padakan. Kadang kan yang sing nom-nom kok sama lo, ini urusannya yang tua. Padahal belum tentu yang muda itu tidak berkontribusi. Bisa jadi yang muda itu ada kontribusi yang bisa diberikan lebih daripada yang akan benar. Al-mukhtaro kang den pilih, alladzi kang iku alaihi tetap ing atase, alladzi man utawi wong ya waqad tadhaharat adillatu ala dalika. Jadi di sini di penghujung bab kedua itu dijelaskan menurut Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, bahwa madhab yang benar atau pilihan yang benar yang dijadikan pegangan ulama itu yang disepakati oleh membaca Al-Quran itu afdalu minat tasbihi wa tahlil, lebih utama daripada tasbih wa tahlil dan tahlil wa ghairima, dan zikir-zikir yang lainnya. Nah jadi ada hadis juga mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Jadi afdolnya ibadah umatku yakni membaca Al-Quran. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan bahwa anna qira'atul Quran afdalu minat tasbihi wa tahlil. Membaca Quran itu lebih utama daripada tasbih dan tahlil. Membaca tasbih itu bagus, membaca tahlil juga bagus, wiritan-wiritan yang lain juga bagus. Tapi ada yang lebih bagus, yakni membaca Al-Quran. Jadi di samping berzikir juga harus membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran juga dibarengi harus dengan zikir. Jadi dua-duanya dilakukan tidak mengapa. Jadi di sini tidak menafikan yang lain. Oh mau Quran tok tapi tidak zikir, tidak. Jadi derajatnya jika ditingkatkan itu membaca Al-Quran itu lebih tinggi daripada zikir menurut Imam An-Nawawi. Jadi yang membaca Al-Quran juga zikir, yang suka zikir juga harus baca Al-Quran. Dilakukan dua-duanya bisa kok,
bisa. Zikir setelah sholat itu bisa. Al-Quran di setelah sholat juga bisa. Jadi dilakukan dua-duanya. Ya. Mungkin itu untuk bab kedua. Bab kedua memang tidak banyak. Kemudian besok insya Allah sudah masuk bab 3. Jadi itu kesimpulan untuk sore hari ini. Jadi orang-orang yang menjadi imam, khususnya imam sholat, itu orang yang afqah, akro atau aurat. Bisa, terserah jenengan semua mau pakai yang mana. Kemudian yang kedua itu sekedar untuk motivasi. Kalau cari teman, kalau dari kisah ini, kalau cari teman jagongan, teman nongkrong, itu orang-orang yang pandai ilmu agama. Kemudian yang terakhir itu bahwa membaca Al-Quran itu derajatnya lebih tinggi daripada sekedar berzikir. Tapi yang paling baik itu ya baca Al-Quran dan juga berzikir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian sore kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.